Fotosintesis merupakan proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air untuk menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Untuk mengetahui apakah terdapat amilum pada fotosintesis, kita dapat melakukan pengujian pada daun. Pengujian dilakukan pada daun untuk membuktikan bahwa fotosintesis pada daun memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Percobaan ini sering disebut dengan percobaan Sachs. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Untuk proses atau reaksi fotosintesis ada dua. Yang pertama, reaksi terang, yaitu proses penangkapan energi surya atau proses-proses yang bergantung langsung kepada cahaya, terjadi pada bagian grana kloroplas. Yang kedua, yaitu reaksi gelap, yaitu proses-proses yang tidak bergantung langsung kepada keberadaan cahaya, terjadi pada bagian matriks stroma kloroplas. Daun majemuk adalah daun yang pada setiap tangkainya mempunyai 2 atau lebih anak daun. Anak daun pada daun majemuk muncul secara bersamaan dan apabila gugur juga secara bersamaan. Kemudian pada ujung daun majemuk tidak dijumpai primordial daun dan meristem apikal atau tunas ujung dan tunas samping. Hanya dijumpai pada ketiak daun dan tidak dijumpai pada bagian sudut anak daun. Bagian daun majemuk yang pertama yaitu ibu tangkai daun, merupakan tangkai utama daun yang berhubungan langsung dengan atau keluar dari batang. Yang kedua, tangkai daun, merupakan cabang ibu tangkai. Yang ketiga, anak daun, merupakan helai yang terpisah-pisah dan mempunyai tangkai daun yang biasanya pendek. Kemudian, jenis-jenis daun majemuk. Daun majemuk menyirip yang mempunyai tangkai anak daun tersusun seperti ikan, terdapat pada kiri dan kanan ibu tangkai. Kemudian daun majemuk menjari mempunyai anak-anak tangkai daun yang bertemu pada satu titik di ujung ibu tangkai daun. Dan yang ketiga, daun majemuk campuran. Pilotaksis daun melekat pada bagian-bagian yang dinamakan buku-buku atau knot. Sedangkan di antara dua buku-buku batang terdapat ruas atau internot. Tata letak daun memiliki bagan dan diagram dalam bagian batang tumbuhan. Digambarkan berbentuk bulat panjang seperti pipa, garis ortosik yang merupakan garis sumbu proyeksi, daun diagram dengan garis membujur berwarna merah, sedangkan spiral genetik digambarkan dengan garis biru. Garis putus-putus menggambarkan bahwa garis tersebut terdapat di bagian belakang batang. Dalam diagram batang tumbuhan, digambarkan sebagai kerucut. Buku-buku tempat melekatnya daun digambarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Lingkaran terluar menggambarkan buku pada pangkal batang, sedangkan lingkaran terdalam merupakan bagian buku termuda. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel, proses menuju pencapaian kedewasaan. Perkecambahan merupakan proses munculnya embrio melalui biji. Mekanisme perkecambahan meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama imbibisi atau penyerapan air oleh biji.
Yang kedua, embrio mengeluarkan giberalin ke aleuron. Yang ketiga, aleuron mengeluarkan enzim, dan enzim menuju ke endosperma. Yang keempat, pengaktifan enzim. Yang kelima, transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio. Yang keenam, peningkatan respirasi dan asimilasi. Yang ketujuh, munculnya embrio. Tipe perkecambahan ada dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal yang mengakibatkan kotiledon terangkat ke atas tanah. Perkecambahan hipogeal yaitu perkecambahan yang mengakibatkan kotiledon tetap tertanam di dalam tanah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu cahaya matahari, air, nutrisi suhu, dan kelembapan. Faktor internal yaitu hormon,